Kampanye praktik baik dengan judul Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika untuk peserta didik kelas 2 di SDN Geneng Sari 3 Polokarto, Sukoharjo. Apa itu metode pembelajaran scaffolding? Menurut Vygotsky, scaffolding adalah pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah anak dapat melakukannya. Apa itu Zone of Proximal Development? Zone of Proximal Development merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebayanya yang lebih berkompeten. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development, di mana guru selama sesi pengajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja peserta didik yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan pada saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi dan menanyakan kesulitan apa saja yang mereka dapatkan. Kemudian, guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk membantu menstimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mencapai kemandirian belajar. Peserta didik akan mendapatkan bimbingan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan di kelas 2 di SDN Geneng Sari 3 Polokarto, Sukoharjo dengan materi yang digunakan adalah penjumlahan dan pengurangan dengan diagram pita, serta model pembelajaran yang digunakan berbasis discovery learning di mana peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok dengan materi penjumlahan dan pengurangan dengan diagram pita. Berikut akan ditampilkan langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Selamat menyaksikan. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian tahu mengenai gambar ini? Gambar A, B, dan C? Jika ada yang tahu, angkat tangan. Kalau tidak ada yang angkat tangan, Bu Guru menunjuk. Oh, putri. Apa gambar dari? Yang A adalah gambar? Diagram lurus. Betul, diagram lurus. Nah, tadi kan kita sudah belajar materi penjumlahan dan pengurangan menggunakan diagram pita. Nah, sekarang saatnya Ibu bagi kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu bagi LKPD, tapi sebelumnya Ibu jelaskan caranya pengerjaan. Yang pertama nanti diisi identitasnya dulu, nanti baru dikerjakan LKPD-nya. Begini ya. Ada 38 biru dan 63 merah, berarti seluruhnya 38 ditambah 63. Nanti ditulis di sini kan seluruhnya. Terus nanti banyak kertas biru. Berapa? 68 dari ditulis di sini. Terus nanti kertas hitam ditulis di sini. Paham? Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru atau peserta didik dengan teman sebaya. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. 4. Peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat temannya. 5.
Peserta didik mampu mengembangkan kemampuan mereka sendiri serta bisa berbagi pengetahuan dengan temannya. Dan yang keenam, meningkatkan minat belajar peserta didik dengan memberikan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.